Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kalamil musannifi naw'un minal muhsinatil badi'iyati yusamma bil jinasil muharrafi wa huwa ma tamassala ruknahu fil harfi la fil harakati. Fa innahu abbara awalan bi silatihi bi kasri shadi summa abbara bi salatihi bi fathiha. Wa fil kalamil musannifi, dan sabit pada kalam musannif, naun itu no, itu bago minal muhsinatil badi'iyati, daripada memperbagus badi'ah, yaitu ilmu badi'. Kalam musannif yang ikut dalam bentuk syair, dalam bentuk bait, nyo sebahagian daripada untuk memperbagus badi'ah, artinya di dalam bidang ilmu badi'. Sehingga ilmu badi'-nyo far'un min ulumil balaghah, sebahagian cid daripada ilmu balaghah. Yu'arafu juhu tahsin kalam. Jadi tujuan daripada ilmu badi' yaitu untuk memperkenan atau untuk mentahsin kalam, memperbagus kalam. Jadi kita kenaju ilmu badi' adalah ilmu membahas tata cara untuk memperindah suatu ungkapan atau suatu kalam, baik pada aspek lafaz maupun pada aspek makna. Jadi ilmiahnya khusus membahas dua buah bidang utama, yaitu muhasinah lafdiyah dan muhasinah maknawiyah. Jadi kedua-duanya itu muhasinah. Untuk muhasinah bak lafdiyah dan muhasinah bak maknawiyah. Jadi sedangkan kalam musannif likut nyu gepegah hele adalah untuk muhasinah. Cuman muhasinah badi'ah sino yusama nasid gepenan bil jinasil muharrafi, yaitu jinas muharraf. Karena jinas itu dua buah lafaz yang mempunyai persamaan ini. Jadi gekeun jinas ya huwa tasabbahul lafzaini ma'a ikhtilafihima fil makna. Dua buah lafaz yang mempunyai persamaan dalam sebuah ucapan, sedang arti ini berbeda. Jadi dengan muhsinah badi'ah maka lahilah jinas itu. Maka jinas ini bermacam-macam. Jinas muharraf, kemudian jinas tam, jinas labek, jinas pulin, jinas pulak, macam-macam lah jinas. Cuman di sini gepegat kepada jinas muharraf. Wahwa dan berumlah jinas muharraf ma tamassala ruknahu fil harfi la fil harakati. Yang geken jinas muharraf dan berumlah dianya jinas muharraf itu barang yang semisillah, yang serupalah dua buah rukunnya barang fil harfi pada huruf la fil harakati, tidak pada harakat, tidak pada baris. Taban ini tamassal ini adalah serupa dua buah lafaz. Dua buah lafaz ini serupa. Tidak kalian huruf di serupa, dua buah lafaz di huruf serupa, tapi hanya serupa pada baris di. Ini yang geken jinas muharraf. Jadi tujuan dia adalah untuk memperindah kalam. Sehingga waktu kalian bak lafaz musannif likut, bak syair musannif atau bak bait, nyo itamong ke dalam jinas muharrar. Jinas yang serupa dua buah lafaznya bak huruf, tapi hanya serupa bak harakat. Sehingga waktu kalian bak likut alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Nyan ba salatihi menyertakan lafaz ini taban. Tapi baredi. Nyan seandainya di muthe hana terap kala atau bari. Hana gebu bari. Dia tak baca salatihi, dia tak baca salatihi karena rumah di rukun di taban. Sedangkan harkat di baridi yang berbeda. Ba alhamdulillahi ala silatihi nyo silatihi dakeun ngan sad baririu. Sedangkan summa salamullahi ma salatihi dengan sad dakeun bari wateu. Jadi
taban ba rukun, dua buah lafaznya taban ba rukun ba huruf di, tapi hana taban pada harkat. Mendanci itu justru hana taban sih pada makna. Ya, dia. Fa innahu abbara awalan bi silatihi bi kasri swadi. Maka bahwa sungguhnya musannif mengibarat ia musannif awalan pada awal-awal bi silatihi dengan silatihi bi kasri swadi dengan kasrah swad. Maka ba'awai bait musannif yaitu beribarat dengan kasrah pada silatihi. Alhamdulillahi ala silatihi, sad dikasrahkan. Summa abara bi salatihi bi fatihah. Kemudian mengibarat ia musannif dengan salatihi dengan patahnya sad. Jadi ba kali yang kedua atau ba bait seterusnya ya salatihi kan hanali salatihi, sedangkan rumuh di taban. Cuma baris di yang berbeda. Alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma salatihi, ka di dengan patah maksud. Ya, nyen gekeun minal muhsinatil badi'ah yang gepenan jinas muharraf, yaitu jinas jih atau barang yang serupa dua buah rukun jih, dua buah bentuk jih pada huruf tapi hana serupa pada baris. Wa fi hadzal bait, dan sabit pada ini bait yaitu alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Ma'a dan sabit pada ini bait beserta barang sesudahnya, barang tadmin itu tadmin. Jadi baknyo bait oleh bait nyalom nyan kepenan yaitu dengan tadmin. Ya. Wahwa dan berumlah dianya tadmin kama fi syekhil Islam ala khazrajiyah. Yang gekeun tadmin putra tadminnya. Jadi baitnyo dan bait oleh jihlom, oleh bait nyalom, oleh bait alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi, kemudian ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Nyan gekeun tadmin. Wahwa dan bermula dianya tadmin kama fi syarihi syekhil islami ala jiyah. Sebagaimana barang yang tersebut dalam syarah Syekh Islam ada karangannya yaitu kitab Khadrajiyah. Syekh Islam yaitu Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Khadrajiyah nyon nagebahas tentang tadmin. Karena kitab Khadrajiyahnya yang dibahas oleh Syekh Zakaria Al-Ansari ya tentang ilmu arud, ilmu syair dum. Ya, maka isinan tu. Wahwa dan berumlah dianya tazmin sebagaimana barang di dalam syarah Syekh Islam ada Khadrajiyah, di dalam kitab Khadrajiyah ta'liqu qafiyatil baiti bima ba'dahu. Itu ta'luq qafiyah. Jadi tadmin ya tadmin adalah bergantung qafiyah ujung bait dengan barang sesudahnya, ya sesudahnya bait. Antara baitnya dengan bait yang akidi nyo nah hubungan. Jadi bergantung ujung antara bait sa kepada bait dua nyo bergantung. Gekeun nyan adalah ta'alliqu qafiyah. Jadi arti di bergantung bait yang pertama dengan bait yang kedua nyo ta'alliqu qafiyah. Bait sa dengan bait yang kedua nyo bergantung. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Jadi menggantung artinya ya na muhsinah badi'ah di sini. Yang ada ketergantungan gekeun yan istilahnya ta'luq qafiyah yang disebut dengan tadmin, saling kandung mengandungi. Wa huwa mughtafirun lil muwallidina inda ba'dihim. Dan berumlah dianya musanneh itu mughtafirun, itu mengampuni lil muwallidina bagi muwallidin inda ba'dihim, di sisi sebahagian mereka itu ulama arud. Kemudian di musannef masalah untuk qafiyah bait
atau ta'alluq kafiyah bait antara bait pertama dengan bait yang kedua nyo na yang ampuni ente arti di na yang hanjit gekeun urangnya na yang hana ketergantungan begitu dari bait ha dengan bait dua kadang-kadang hana ta'alluq kafiyah nyo gepa ampun nyan bagi muwallidina artinya bagi yang bukan orang Arab sejati karena orang Arab yang orang Arab yang sejati artinya orang Arab asli nyo bisa jadi han keneng untuk ta'alluq kafiyah han cocok oji antara bisa dengan bait kedua nyo hanjit kepada ta'alluq kafiyah sehingga hanjit kepada muhsinah badi'ah hanjit kepada jinas muharrar dan jinas-jinas yang lain. Nyan inda ba'dihim di sisi sebahagian mereka itu ulama arud. Jadi muwallidinyo yaitu urang yang urang Arab asli. Nah, jadi digaknya tu hana ta'alluq kafiyah wate gepegat ke dalam bait. Ya. Kemudian wa isbatu salati wassalami fi sadril kutubi war rasail. Hadisun fi zamanil wilayati Hisyami. Summa madal amalu ala istihbabihi. Wa minal ulama'i ma yahtamu bihima kitabahu aydan. Kama fi syarhil musannifis saghiri. Dan bermula mengisbat salah dan salam pada permulaan kitab-kitab dan rasail surat-surat. Hadisun itu terjadi pada zaman pemerintahan Bani Hashim. Masalah menetapkan salah dan salam, mengisbat menetapkan salah dan salam, bak mula-mula kitab, karena dum kitab dikatakan oleh basmalah, oleh hamdalah, langsung gemulai salah dan salam. Ataupun di dalam surat-surat, nyan pajan pun natanya gemulai, apakah pada masa Rasulullah ataupun pada masa sahabat khalifah nyo hadisun itu terjadi pada zaman pemerintahan Bani Hashim yaitu wilayah Hisyam sebab Hisyam tino raja nanggutnya Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan termasuk yaitu yang ke-10 khalifah daripada Umayyah di khalifah yang ke-10 daripada Umayyah yang ke Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan. Nyen gekeun daripada pemerintahan Bani Hashim atau pemerintahan Hisyam kan. Nyen mathagonya pun. Jadi mulai buh selawut dan salam bak kitab-kitab dan bak surat-surat nyo pada pemerintahan diratajuk Raja Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan atau khalifah yang ke-10 daripada Bani Umayyah. Kemudian summa madal amalu ala istihbabihi. Kemudian berlakulah pekerjaan ala istihbabi atas sunat-sunatnya buh atau sunat-sunatnya mengisbat salah dan salam. Kemudian berlaku laju bahkan menjadi istihbab kajian ke sunat kagepugat oleh ulama dijma ulama yang kajian ke sunat maka sunat oleh basmalah hamdalah buh selawut dan salam baik pada kutub maupun pada rasail bak kitab-kitab dan bak risalah-risalah atau surat-surat. Wa minal ulama'i ma yahtatamu bihima kitabahu aidan. Dan sebahagian daripada ulama itu siman yang mengkitab Yaman dengan keduanya selawut dan salam akan kitabnya. Nah sebahagian ulama yang mengkitab. Dan sebahagian daripada ulama itu siman yang mengkhatam Yaman dengan keduanya selawut dan salam akan kitabnya Yaman. Pula, nah sebahagian ulama bukan saja gemulai kitab dengan selawut dan salam, bahkan waktu khatam kitab pun gebuh selawut dan salam. Ya, kama fi syarihil musannifi as-saghiri, sebagaimana barang di dalam syarah musannif yaitu as-saghir. Bahkan di musannif di dalam kitab as-saghir lagi ya. Jadi di musannif ya, pengarang dalam kitab as-saghir nyun nagebuh bahwa gekhatam kitabnya dengan selawut dan salam. Ya, jadi atanya mendun terjadi
pada zaman pemerintahan Bani Hashim atau Hisham bin Abdul Malik bin Marwan.